Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah dapat kita menyambung sesi menjawab ini kemusykilan agama, dan alhamdulillah kita baru masuk bulan Rabiul Awal. Maka kita memulakan sesi ini dengan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jadi insyaAllah kita akan lihat soalan yang ditujukan insyaAllah ini pada hari ini. Ya, minta maaf ya, saya mungkin ada memerlukan masa sedikit nak upload. Baik, insyaAllah. Kita lihat ini kepada soalan yang ditujukan. Soalan menanyakan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Once I was separated with my wife over a period of 2 to 3 years. The separation was reported to Sharia court. During the counseling and mitigation, she failed to attend any session. As a result, the Sharia court dropped my case.
During the separation, we became fond to each other again. We decided to forgive each other, put all differences aside, and work on our marriage. She moved back into our matrimonial home. Lately, my spouse started feeling doubtful. Is our marriage still halal? Do we need to perform akad nikah again? Please help us. Thank you. Basically, any question is asking that husband and wife has been separated and for a period of 2 to 3 years. So the separation, and it was informed of to the Sharia court. The wife did not attend any of the session. As a result, the Sharia court and it dropped any the case. So what I can understand and from this question is basically the husband and wife and is going through a divorce. Is going to divorce. But the question that we need to ask, does any the husband pronounce any the divorce, or he has not pronounced any the divorce? This is any the question that I would like any to ask. So in order for us any to come any to the answer any to this question, this is any the crucial question any that we have to ask. Is there a divorce or no divorce? If what you call it is just any merely some session or counseling any session to counsel both spouses, and meaning the husband and the wife, over some any issues, and for example, and there is no pronounce any of any divorce, so there is no divorce. If there is no pronounce any of any divorce, there is no divorce. So there is a separation and between 2 and 3 years. Separation and it does not mean divorce. Separation does not mean divorce. Any husband and wife can be separated any for 3 years, for 5 years, for 7 years, but there is no divorce unless any if there is no nafaqah and the wife any reports any to the court, and the court any incur any then divorce. That is any different situation. But now any you are telling us that the Sharia court any themselves what you call it any drop any the case. So what I can understand is that they drop any the case of what you call it any form any of divorce to be taken place. So in that case there is no divorce, any the marriage any is still valid. Soalan ini menanyakan suami isteri dipisahkan disebabkan ada masalah, maka Syariah Court, Mahkamah Syariah memanggil mereka untuk counselling. Akan tetapi disebabkan isteri tidak hadir, jadi mereka tidak ada counselling ini lagi. Ini yang saya faham daripada soalan. Jadi soalannya kita menanyakan adakah penceraian itu sudah berlaku ke tidak berlaku. Ini soalannya. Kalau sekiranya penceraian tidak berlaku, setakat memisahkan tidak menyebabkan penceraian. Sebab soalan ini menanyakan adakah perkahwinan masih sah, adakah mereka perlu ini berkahwin lagi. Kalau sekiranya tidak ada penceraian, tidak perlu kahwin lagi. Kalau sekiranya ada penceraian, maka wajib ini melakukan akad nikah. Sekali lagi, ini sebab ini kebiasaannya iddah pun dah habis dah ya. 2-3 tahun. Jadi saya harap insya-Allah ini kita dapat memahami. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan kedua menanyakan apa hukumnya meninggalkan jenazah di mortuary sebelum diuruskan. Jenazah meninggal pada waktu petang dan ditinggalkan di mortuary semalam. Ini berkenaan dengan meninggalkan jenazah di mortuary kalau pilihan kita yakni. Kalau pilih haram hukumnya. Yakni maksudnya kalau kita dah boleh keluarkan jenazah daripada mortuary tapi kita sengaja lambatkan. Misalan, saya memberikan misal supaya orang tak salah faham apa maksud saya. Sekarang ini misalan satu hamba Allah meninggal dunia pukul jam 5. Dia meninggal dunia di hospital. Maka hospital meletakkan badannya di mortuary. Hospital meletakkan badannya di mortuary, tempat yakni orang meninggal dunia. Jadi sepatutnya biasanya apa yang berlaku adalah ahli keluarga akan ambil badan tersebut. Kebiasaannya kita di Singapura ini, kalau sekiranya seseorang itu meninggal dunia di hospital, dengan segera kita mengambil badan itu daripada hospital. Dengan segera, betul ke tidak? Kita tidak melambatkan sebab ini azab ini bagi mayat. Kalau sekiranya kita sengaja meninggalkan, kita mengatakan tak apalah, dia pun meninggal pukul 5 dan kubur pun dah lambat dah, kalau kita nak tanam pun dah tak sempat, jadi tak apalah, besok pagi ini kita ambil. Melakukan perkara seperti ini haram ini hukumnya. Apa sebabnya? Sebab ini adalah mengazabkan mayat. Meletakkan dalam mortuary, yakni mayat itu diletakkan di tempat ini ibarat ini seperti esbok. Ini adalah perkara yang menyakiti si mati. Kita harus faham dalam Islam kita harus menganggap orang yang sudah meninggal dunia seolah-olah dia masih hidup. Wajib kita menutup auratnya sebagai misal.
Bila orang yang masih hidup wajib kita menutup aurat. Orang yang sudah meninggal wajib kita menutup aurat. Hatta bila kita memandikannya, kita tidak boleh melihat kepada auratnya. Kita tidak boleh membuka yang ni auratnya. Kita tidak boleh memecahkan tulangnya. Kita tidak boleh melakukan perkara-perkara yang kita melakukan hatta kalau orang masih hidup, dia akan merasa sakit. Tidak dibolehkan hatta kita cocok pin kepada badannya. Perlu kita faham. Jangan kita menyangkakan ini orang dah mati, dah khalas, kita boleh melakukan apa sahaja, dia pun dah tak rasa lagi. Tidak, dia rasa. Mayat ini rasa. Jadi harus ini kita menghormati ini mayat. Harus ini kita menganggapnya seolah-olah dia masih hidup. Seolah-olah dia masih hidup. Wajib ini kita menjaga maruahnya. Tidak dibolehkan kita mengumpat di depannya. Walaupun dia sudah meninggal dunia, kita tidak boleh membicarakan ini keaibannya dan sebagainya. Maka harus ini kita faham ini perkara seperti ini. Dia sudah meninggal dunia tapi rohnya masih hadir. Dia sudah meninggal dunia akan tetapi rohnya masih hadir. Jadi kalau kita sengaja, ini yang saya ingin terangkan supaya orang tidak salah faham apa saya maksud. Jadi maksud saya yang pertama sekali, kalau kita boleh keluarkan badan tapi kita tidak mengeluarkannya, haram ini hukumnya. Taib. Akan tetapi kadang-kala apa yang berlaku adalah ahli keluarga tidak boleh keluarkan badan disebabkan undang-undang negara misalan. Mereka mengatakan mereka nak melihat ini badan ini, mereka tak lepaskan badan ini dan sebagainya. Ini kita mengatakan kita pun tak boleh buat apa-apa. Betul ke tidak? Apa kita nak buat? Maka dalam keadaan seperti ini tidak diharamkan ke atas kita. Tetapi bila kita membicarakan tentang hukum Islam, kalau dalam negeri Islam dan sebagainya, tidak dibolehkan perkara seperti ini. Tetapi kita dalam keadaan seperti ini, kita tidak ada pilihan dan sebagainya, maka itu keuzuran. Itu satu keuzuran. Jadi sekarang ini kita baca soalannya dulu insya-Allah. Dia mengatakan jenazah meninggal pada waktu petang dan ditinggalkan di mortuari semalam sebelum diambil di waktu pagi dan dibawa langsung ke masjid untuk diuruskan hingga ke pusara. Jenazah tidak mengalami penyakit berjangkit dan dibenarkan dibawa pulang. Jenazah masih mempunyai 4 orang anak yang ada rumah sendiri. Ya salam, ini yang saya maksudkan tadi. Sekarang orang itu dia boleh mengeluarkan jenazah daripada hospital. Dia meninggalkan jenazah ibunya ataupun bapanya di mortuari. Ini adalah perbuatan yang diharamkan ya jamaah. Tidak dibolehkan. Kita harus menghormati mayat-mayat kita. Maka wajib kita mengambilnya. Jadi apa kita buat kalau sekiranya kita tidak boleh tanam misalan pada hari itu disebabkan ni dah waktu petang misalan, maka kita meletaknya di rumah kita. Kita meletaknya di rumah kita. Kita dah boleh mandikan. Hatta yang ini kita boleh mandikan pada waktu malam. Tak perlu yang ini kita tunggu yang ini misalan pada keesokan ini harinya. Kita boleh yang ini mandi pada keesokan hari, tidak ada masalah. Tetapi sekurang-kurangnya bila kita membawanya ke rumah kita, kita boleh baca Yasin, kita boleh membaca tahlil, kita boleh mendoakannya dan sebagainya. Apa kita kalau letak ini di mortuari ini, apa yang akan buat ini di sana? Apa yang akan berlaku? Tidak ada apa-apa. Yang ini mayat yang ini dimasukkan di dalam ini tempat apa kita mengatakan sedemikian. Dan seperti mana kita mengatakan yang ini mayat ini perlu yang ini kita menjaganya seolah-olah dia adalah orang yang hidup. Cuba bayangkan ini kalau kita diletakkan ini di dalam ini mortuari, apa yang kita akan rasa? Maka begitu juga mayat juga ada perasaannya. Seperti mana saya mengatakan ini rohnya masih ada. Walaupun ini bukan di dalam badannya, akan tetapi ini rohnya melihat. Kita ada hadis yang berkenaan dengan perkara seperti ini, seperti dia mendengar misalan apabila telapak kaki orang yang menanamnya dan sebagainya. Ni saya minta maaf ya, soalan-soalan ini semua kita memang kita memang menjawab melalui Facebook Live. Tidak ada soalan saya akan type. Jadi saya minta maaf, saya terlepas pandang nota di bawah sini. Dia diharap nama saya. Alhamdulillah saya tidak sebut apa-apa nama. Dirahsiakan. Jadi saya rasa tidak ada masalah insya-Allah ya. Sekarang kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh saya bertanya, apakah apabila nasab lelaki dapat 2 bahagian faraid, adakah mereka wajib menolong adik ataupun kakak perempuan yang sudah berkahwin jika ditimpa musibah, atau mereka terlepas tanggungjawab? Semua 2 bahagian milik mereka. Kesemua nasab lelaki anaknya sudah kahwin, cuma nafkah untuk isteri saja. Harap diberi jawapan. Terima kasih. Soalan menanyakan sekarang ini kita ada seorang meninggal dunia, dia meninggalkan anak lelaki dan anak perempuan. Anak lelaki mendapatkan 2 bahagian, anak perempuan mendapatkan 1 bahagian. Ini menurut ini faraid. Dan dia menanyakan sekarang
Adakah diwajibkan bagi lelaki yang menerima dua bahagian ini menolong adik perempuannya ataupun kakak perempuannya yang hanya menerima satu bahagian dan mereka sedang menghadapi musibah? Ini berkenaan dengan menolong adik-beradik apabila dalam keadaan musibah, dia tidak ada kain mengait ini dengan faraid. Yang ini sama ada faraid ataupun tidak ada faraid. Apa yang wajib adalah wajib mereka membantu. Wajib ini mereka membantu. Bagaimana ini mereka membantu? Dengan kelebihan yang mereka ada. Kalau sekiranya mereka kaya misalnya, adik-beradik lelaki ini kaya, adik-beradik perempuan ini miskin, wajib ini mereka membantu adik perempuan ataupun kakak perempuan yang miskin. Sama ada dengan menggunakan harta faraid ataupun selain daripada faraid. Tetapi bila kita membicarakan tentang faraid, apa yang wajib tetap wajib. Apa yang wajib bahagian bagi lelaki tetap itu adalah miliknya. Apa yang wajib bagi perempuan itu adalah miliknya. Tetapi bila kita membicarakan tentang membantu sesama yang ini adik-beradik, ini adalah kewajipan yang ini ke atas adik-beradik. Sama ada dia menggunakan ini harta faraid ataupun selain ini daripada harta yang ini faraid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nowadays there are various types of treatment for disturbance of jinn. There are some who uses a keris, mandi air bunga, some who uses a lot of material, black pepper, chili, white cloth. How do we ascertain which treatment is right or wrong? Is there any amalan for the common Muslims to practice to prevent disturbance? Also, is it true that the 70,000 who will not be hisab are those any who did not seek medical treatment or ruqyah? Question is asking there are a lot any of ways any of treatment the disturbance any of jinn. So many people any use any many types any of things. So he gave an example any of bathing any with this water that is mixed with flowers. Some people use black pepper, chili, and white cloth. What is important is that the treatment any of the disturbance any of jinn, and it has to be a treatment within the constraint any of the Sharia. So when we say the constraints any of the Sharia, yani we use any the verses any of the Quran and some any invocations any of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So if the way of treatment yani is in accordance yani to the verse the Quran or any of the Sunnah any of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, any then it is any okay. But other than that, any it is not any permissible. If there is no evidence on a particular yani thing that be used to treat any the disturbance any of jinn. So normally when people treat any disturbance any of jinn, and people any will recite any the Quran or recite any the Quran on water. Recite any the Quran any on will recite any the Quran any on water, and to read any the adhkar, yani certain any invocations. So verses any of the Quran and it can be written any on a white plate and be erased off and let the person any to drink, and that is permissible. Likewise any to recite any on water and make any that person drink any is also yani permissible. So as long as what you call it is in accordance any to the practices any of Islam, it is valid. So when you see some people and you having any some any unusual way and practice, then you have to be careful and you have to ascertain, and you have to ask any those any who are experts any in this field on some any of these practices. So I believe any out there are people any who are qualified to perform any such what you call it ruqyah. So we have any to be what you call it we have any to be careful any sometimes, because any these things any happen. Some people any for example they do any what is meant any to be ruqyah, but in reality they do not any follow the what you call it the way any of the what the correct way any within the constraints any of the Sharia. Also, is it true that 70,000 and will not be hisab? Also, those any who did not seek any medical treatment, wallahu alam any bisawab. But surely, any if a person any pass away in a state any of difficulty, there is shahid. He is any shahid akhirah. Shahid any akhirah. We have shahid akhirah. Our scholars any mention when a person any, for example, pass away any in a state of what you call it difficulty. A person any pass away when drowning, or pass away being burnt any by fire, or pass away having this disease, this what you call it like the disease any of ta'un, and we have the hadith any pertaining to ta'un, that the person any is shahid. So we have any shahid any akhirah. So shahid any akhirah, their sins any are forgiven any by Allah subhanahu wa ta'ala. But specifically without any hisab and those any who did not seek any medical any treatment, Allahu alam.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. I like any to play board games, but some of these board games uses miniatures as part of its gameplay. These miniatures can come in the shape of human characters as the players progresses through the story of the game. My question is, does this fall under the category of idolatry, making images of Allah's any creation, especially when I'm thinking of painting these miniatures to enhance the gameplay experience? Um, Question is asking any about board games. So what I understand any from this question any is that this is a physical any board game, any not a virtual one, any not game any that is what you call it in the software. So this is a physical kind any of board games. This is what I understand any from the question. So these miniatures and it can come in the shape of human any characters. So the thing any about these board games and if it is in the human any characters, what is haram is that if the human any character is complete, meaning from the head and to the toe, then it is not permissible. Then it is not permissible. This is not idolatry. Idolatry and is worshipping idols. You are not worshipping idols. You are just basically making this what you call it this any human any characters basically. So if yani the what you call it the I mentioned any earlier, if the features any of the human characters any is complete, meaning if a soul any is being blown any into it and it can become alive, then it is not any permissible. But if only the head any for example or any part any of the body, then it is permissible. Then any it is any permissible. Now Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya tentang solat. Adakah solat yang lain sah jika kita tertinggal satu solat, satu waktu? Contohnya saya tertinggal solat subuh tapi saya laksanakan solat dari Zuhur sampai Isyak. Saya keliru. Yakni kalau kita tinggal solat, wajib kita qada, itu saja. Wajib kita qada. Kalau kita tinggalkan dengan sengaja, wajib kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tidak sengaja, kita kita melakukan istighfar dan kita melakukan qada. Wajib kita melakukan qada dan solat yang lain sah selagi mana kita melakukan solat Zuhur kita sampai Isyak, itu solat sah. Dia tidak ada kena-mengena dengan solat subuh. Solat subuh yang kita tinggalkan wajib ini kita qada. Jadi bukan maksudnya kita tertinggal solat subuh semua solat kita tidak sah. Ini tidak begitu ya. Jadi kita solat Zuhur seperti biasa, Asar seperti biasa, Maghrib seperti biasa, Isyak seperti biasa. Bagaimana dengan solat subuh tadi? Wajib kita melakukan qada. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.